Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau ngenalin joystick untuk uh, kayak stick PS ya. Jadi ini bisa digeser kanan, kiri, atas, bawah. Nah, ini kita mau kontrol dengan node MCU. Tapi sayangnya node MCU itu analognya cuma satu, jadi di sini saya hanya pakai yang kanan kiri aja untuk horizontal kanan dan kiri. Untuk pinnya wiringnya sebagai berikut. Ini jadi dari GND ke GND di node MCU, kemudian 5 volt ke 3 volt di node MCU, kemudian VRX yang X horizontal itu masuk ke A0, dan terakhir switch SW itu saya kayak semacam push button. Jadi kalau ditekan tuh, kalau ditekan gitu dia masuk ke di sini RX ya. Ini bisa ke mana aja, nanti di sini di sketchnya saya pakai yang D0. Ini bisa kemana aja. Kemudian untuk switch ini SW ini harus di pull up dengan resistor 10K ke 3,3 volt. Ini saya pull up pakai resistor kecil, SMD resistor, mana ya, kelihatan nggak? Nah, ini dia nih, tuh yang pojok sini nih. Ini saya pull up ke 3,3, SW di pull up ke VCC atau 5 volt, yang di sini tulisannya 5 volt. Nah, setelah di pull up kita konekkan ke pin-pin yang tadi sesuai dengan sketch yang ada di sini. Dan ini adalah sketchnya. Ini sketchnya dari wiring dari Electron Mart, wiring joystick node MCU ESP8266. Ini switch ke D0. Nah, di sini saya pakai D0 ya. Kalau di skema tadi kan RX, ini saya pakai D0. Kemudian ini untuk demo aja. Ini waktu saya bikin RX ini karena saya pakai kontrol JWS untuk ngetes. Terus kemudian ini VRX ke A0, GND ke GND. VRY ini nggak bisa dipakai ya karena hanya satu pin analog di node MCU, jadi VRY nya nggak dipakai. Ya, itu catatannya. Kemudian untuk definisinya seperti tadi di atas, ini pin LED. Nah, pin LED ini untuk pengaturan LED internal yang kedap-kedip ini. Pengaturan LED internal yang nempel di node MCU ya, buat sekedar visualisasi aja, ngetes. Kemudian pin tombol di D0. Nah, pin tombol ini adalah yang SW ini. Pin tombol nih, kalau saya klik tengah, klik untuk ini, kalau saya klik dia akan nyala, saya klik dia akan mati gitu. Nah, ini ditekan yang pin tengah. Kemudian VRX. Nah, pin VRX ini ke A0. A0 itu di sebelah kanan dekat antena nih, yang paling pojok. Oke. Oh iya, ini kebalik ya dari posisi. Nah, jadi kayak gini. Kurang lebih posisinya yang pas. Dia A0 itu paling pojok sebelah kiri atas. Kemudian untuk variabel untuk menyimpan koordinat, untuk menampung nilai koordinat analog X. Kemudian nilai tombol untuk menampung nilai tombol tengah, kayak ini nih, tombol tengah. Kemudian status boolean, status LED, status tombol, ini untuk menyimpan nilai status LED saat ditekan atau dilepas.
Kemudian status tombol sama untuk menyimpan, ini lebih ke penyimpanan tombolnya, untuk kan dia tombol ini waktu ditekan dia akan on off gitu. Nah ini untuk menyimpan dia on atau off nya itu kita simpan di penampungan tambahan. Kemudian serial begin untuk menampilkan serial, ini untuk debugging. Kemudian pin mode di bagian setup ini, serial, pin mode, pin LED output, pin mode, pin tombol input, kemudian digital write, pin LED ke high. Karena ini internal, dia kalau high itu nyala, kalau high itu mati, kalau low itu nyala. Di bagian ini saya kasih tulisan low itu nyala, kalau high mati. Kemudian di bagian loop ini, di sini ada banyak fungsi nanti. Yang pertama ini kita baca nilai analog. Jadi nilai analog ini kita harus monitor terus ya, biar dibaca oleh node MCU-nya. Kemudian fungsinya untuk ngebacanya itu kita tampung di koordinat X sama dengan analog read pin VRX. Setelah analog kita akan memantau tombol tengah, nilai tombol itu dengan digital read pin tombol. Tadi yang pin setelah didefinisikan di atas ini. Kemudian fungsi LED, mengedipkan LED, ini LED kedap-kedip ya di bagian sini. Jadi fungsi LED kedap-kedip ini saya buat dengan milis, pengganti delay jadi dengan milis, untuk mengedipkan LED dengan kecepatan sesuai dengan koordinat. Jadi jika ini kan koordinat nih, koordinat X nilainya 300, jadi dia itu durasinya itu 300 milisecond atau 0,3 detik. Makin kecil dia akan makin cepat nilai koordinatnya, makin ke kiri makin cepat. Nah, si analog X dan Y ini dia maksimal minimal itu 0, maksimal itu 124. Jadi kalau kita taruh tengah itu antara 500-an, sekitar 500-an. Nah, kemudian ini fungsi untuk mengedipkan LED dari sini. Setelah itu fungsi pengaturan respon dari joystick. Nah, ini kita bahas lebih lanjut. Untuk memonitor saat tombol diklik tengah, kayak ini nih, jika tombol low, artinya kalau nilai tombol low, jadi artinya nilai tombol itu dipencet lah gitu. Kalau tombol dipencet, status tombol tidak sama dengan status tombol. Jadi kebalikannya, kalau dia tadinya on kita pencet akan off. Kalau kita tadinya off kita tekan dia akan on. Gitu. Ini fungsi delay ini karena kalau ini kayak semacam debounce ya. Jadi kalau kita nekannya terlalu cepat, dia akan responnya terlalu cepat si tombol ini. Jadi kita biar lebih natural aja nih, delay ini buat tambahan. Kemudian ini untuk monitoring joystick analog. Nah, ini joystick analog ini, jadi saat ini pakai milis, jadi saya akan monitor setiap 100 milisecond, karena ini sebenarnya nggak pakai milis juga bisa ya, karena ini untuk debugging. Pakai ini nih, pakai serial print di sini. Jadi saya pakaiin milis biar nggak terlalu berlebih, nggak overload ya serial monitornya. Jadi misalkan ini adalah tambahan aja, tapi yang intinya itu hanya bagian sini nih. Jika koordinat X lebih kecil dari 450, jadi artinya dia lebih kecil dari nilai 450, karena kalau di tengah itu antara 400 sekitar 500-an ya. 500-an ini kenapa saya bikin 450 buat
toleransi aja biar dia nggak terlalu lompatnya jauh gitu. Kalau dia di bawah 450, maka serial print koordinat X dan nilai koordinatnya. Kayak gini, koordinat X, nilai koordinatnya 3434. Dan digital write status LED. Nah, jadi kedipannya juga jalan ya. Kalau dia 4 nih kelihatannya kayak saking cepatnya, jadi kelihatannya kayak nggak kedipannya jadi lambat nih. Saya naikin di sekitar puluhan tuh, dia makin kelihatan kedipannya lebih cepat. Nah, kemudian kalau dia koordinatnya di atas 550, sama makin kesini makin lambat interval kedipannya. Kalau ke kiri makin cepat karena nilai intervalnya makin tinggi. Kalau ke bawah makin lambat karena durasi intervalnya makin rendah. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh ya, else. Nah, else ini kalau dia di posisi tengah, jadi dia nggak di antara lebih kecil dari 400 dan lebih besar dari 550, jadi dia posisi di tengah, maka status tombol lampu LED ini akan sesuai dengan default yang tadi disimpan. Misalkan kalau dia tadinya awalnya mati, seperti ini mati, kita geser ke sini, kedipannya akan sesuai koordinat, ke sini juga akan sesuai koordinat. Kemudian kalau di tengah sesuai dengan default yang tadi disimpan, status state-nya itu akan mati. Kalau dia dalam awalnya kondisi nyala, kita geser kanan kiri ke tengah akan nyala lagi, geser ke kanan kiri tengah akan nyala lagi. Seperti itu. Ya, kurang lebih ini yang bisa saya share hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.